Selamat pagi, saudara-saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari Minggu ini adalah hari yang luar biasa karena kita bisa membuktikan bahwa gereja bukanlah sebuah gedung, tapi sebuah kumpulan orang-orang percaya. Gereja bukan terdiri dari beton, semen, kayu, dan besi, tapi gereja terdiri dari hati orang-orang yang mau berkumpul bersama-sama. Alkitab katakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, sekumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan. Memang sebuah gedung bisa membantu untuk pelajaran kegiatan gereja, tetapi ketiadaan gedung bukan berarti ketiadaan sebuah gereja. Bukan berarti firman Tuhan tidak bisa disampaikan. Bukan berarti persekutuan dan saling memperhatikan tidak bisa dilakukan. Saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak memiliki tempat yang fisik untuk beribadah. Dalam 2 Tawarik 2 ayat 6 dikatakan ini, tetapi siapa yang mampu mendirikan sebuah rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Saudara-saudaraku, selamat datang kembali dalam live streaming Assembly Church, yang kali ini kita adakan yang pertama kali untuk menikmati kebaktian hari Minggu. Walaupun dengan segala sesuatu yang terbatas, tapi saya percaya tidak akan membatasi kita untuk merenungkan firman Allah, bersekutu bersama-sama, saling memberkati, saling menopang, saling membantu. Saudara adalah sebuah gereja. Allah adalah hati saudara. Kita tidak akan berhenti beribadah, walaupun tidak ada dalam sebuah gedung. Puji Tuhan, dengan teknologi yang ada sekarang ini, kita bisa melakukan live streaming. Dan saudara bisa melihat dalam Facebook saudara saat ini dan mendengarkan berita firman Tuhan. Memang ada beberapa dari saudara yang tidak memiliki Facebook dan tidak bisa mengikuti, tetapi kita akan membuat ini bisa diikuti melalui YouTube channel kita, Assembly Church, yang nantinya link video ini akan diberikan kepada saudara sehingga saudara bisa menyaksikannya kemudian. Memang keadaan yang terjadi seperti wabah coronavirus yang saat ini sedang kita alami membuat heboh seluruh dunia. Tapi jangan takut dan kecil hati. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 mengatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Hari ini saudara, saya ingin berbicara tentang Allah yang melebihi pengharapan. Setiap orang memiliki pengharapan. Setiap kita memiliki sesuatu yang ingin kita terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang kita mimpikan untuk menjadi realitas. Masalah yang bisa terselesaikan. Kita akan bersukacita jika semua harapan kita menjadi kenyataan tentunya. Tetapi terkadang apa yang ada dalam pikiran kita bukan sesuatu yang Allah izinkan untuk terjadi. Pikiran Allah tidak sama dengan pikiran kita. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan sebuah pandemik, dunia dengan virus corona. Karenanya mungkin dari saudara ada yang membatalkan pernikahan, mungkin ada yang membatalkan perjalanan liburan, mungkin ada yang nggak boleh keluar rumah, mungkin ada yang nggak bisa kembali ke Australia, atau bahkan kita nggak bisa pulang ke negara kita. Ada banyak lain hal yang disebabkan oleh coronavirus ini. Tapi sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mari kita berdoa bersama-sama sehingga firman Tuhan bisa meresap dalam hati kita pada hari Minggu ini. Dalam hati kita untuk bisa memberikan terbaik. Telinga kita, hati kita, tubuh kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, hamba bersyukur Tuhan, dan kami semua yang ada dalam live streaming ini bersyukur. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami. Bapa dalam surga, hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa. Pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Engkau yang memberikan kami sebuah kehidupan dalam firman Tuhan. Engkau memberikan kami satu hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini Bapa, biarlah segala sesuatu yang menjadi kehidupan kami pada hari ini, kami bisa duduk diam di dalam kaki Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik. Bapa, mari kami bisa mengontrol diri kami
untuk mengacukan setiap distraction, setiap gangguan yang ada sekitar kami. Dan kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Bapa, walaupun kami tidak bertemu secara fisik Tuhan, tapi kami percaya hati kami saat ini Tuhan sedang bersatu hati bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, memberi hati yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar, berbicaralah Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan, supaya apa yang dikeluarkan mulut hamba-Mu ini hanya keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, kita kadang-kadang saudara, kita berpikir yang biasa dalam hidup ini. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berpikir sesuatu hal yang luar biasa. Kita berpikir dan merencanakan yang biasa-biasa saja. Allah berpikir dan merencanakan hal-hal yang luar biasa. Mungkin kita berpikir yang kita perlukan hanya melewati hari-hari saja. Tetapi Allah berpikir untuk mencukupi kita dengan segala kelimpahan. Haleluya. Kita berpikir asal kita nggak sakit. Tapi Allah berpikir kesehatan yang diberikan kepada kita adalah kesehatan yang prima. Bukan kesehatan yang biasa-biasa saja. Kita berpikir agar bisa mengontrol mungkin kita kecanduan dengan sesuatu. Asal tidak terlalu sering. Tapi Allah berpikir untuk membebaskan kita dari kecanduan. Kita berpikir dan merencanakan sesuatu yang mungkin. Dengar baik saudara. Allah berpikir untuk merencanakan sesuatu yang mustahil dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang selalu melampaui pengharapan kita. Dia berpikir dan memiliki rencana yang besar, lebih indah, lebih luar biasa, lebih mencukupi dari apa yang kita lihat dan pikirkan serta harapkan. Mari saya ajak saudara untuk membuka dalam firman Allah dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 pasal 3 ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Apapun yang sedang saudara minta kepada Tuhan pada hari ini, dalam doa saudara, dalam taat teduh saudara, yang didasari dengan iman, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, lebih indah dari itu. Terkadang tidak sama sekali apa yang kita minta, karena Allah memiliki pemikiran yang jauh dari apa yang kita bisa pikirkan dan minta. Inilah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita, orang-orang percaya. Jauh melebihi apa yang kita minta. Mungkin gak pernah kita pikirkan. Mungkin gak pernah kita renungkan. Mungkin kita pikir ini gak akan pernah terjadi. Tapi itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Dalam satu cerita saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, dalam sebuah cerita itu ada seorang yang lumpuh. Orang lumpuh ini sudah lumpuh selama hidupnya. Dan setiap hari keluarganya harus membawanya ke bait Allah dan meletakkannya di dekat pintu gerbang sebuah bait Allah. Karena rencananya dia akan meminta kepada orang-orang lewat untuk masuk dalam bait Allah uang, sekeping, 2 keping uang untuk dia bisa hidup. Dia sudah lakukan ini selama hidupnya. Setiap hari dia melakukan itu. Dan mungkin juga dia merasa puas dengan apa yang sudah dia dapatkan, apa yang sudah terjadi. Pokoknya asal saya bisa hidup hari ini dengan uang yang diberikan oleh para pengunjung bait Allah. Tiap hari keluarganya membawa, karena keadaannya lumpuh, dia duduk di depan gerbang bait Allah. Dan itu yang dilakukannya setiap hari. Orang-orang datang dan memberi dia uang. Selama 40 tahun. Sejak lahir, sejak 40 tahun umurnya saat ini. Dia meminta-minta. Dia dalam keadaan. Dia punya pengharapan asal 2-3 keping uang masuk dalam kantongnya, sudah cukup bagi dia. Dia mengharapkan sesuatu bahwa orang yang datang akan memberinya uang. Orang yang datang akan punya belas kasihan. Orang yang datang akan memberikan bantuan uang kepada dia untuk bisa hidup hari itu. Lalu kemudian satu kali Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah itu. Lalu mungkin orang lumpuh ini berkata, ketika melihat Petrus dan Yohanes, orang-orang lumpuh ini berkata kepada dia, kepada orang-orang yang datang, "Punyakah Bapak sekeping atau 2 keping uang? Maukah Bapak menolong saya?"
Dan mungkin suatu narasi, suatu perkataan yang sudah dihafal dan terus-menerus ditanyakan ketika orang-orang lewat. Banyak orang mungkin tidak menghiraukan dia, hanya lewat saja dan masuk dalam bait Allah. Tetapi Petrus dan Yohanes berhenti di depan orang ini dan berkata kepada orang lumpuh ini dalam Kisah Rasul 3 dikatakan itu. Dan Petrus katakan begini, lihatlah kepada kami. Dan saudara, pada saat itu Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tidak akan kuberikan apa yang kau minta. Lalu kemudian cerita berlanjut. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 5 katakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapatkan sesuatu dari mereka. Jadi orang lumpuh ini memiliki pengharapan asal Petrus dan Yohanes bisa memberikan 2 atau 3 keping uang buat dia, sudah cukup. Itulah batas kemampuan orang lumpuh ini. Saya membayangkan bahwa orang lumpuh ini menjulurkan kantong uangnya dan berpikir serta mengharapkan untuk menerima sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Petrus berbuat yang lain daripada apa yang diminta oleh orang lumpuh ini. Petrus berbuat tidak seperti apa yang diharapkan oleh orang lumpuh ini. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 6, Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6, dikatakan begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sekali lagi saudara, saya membacakan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan orang lumpuh itu, mengangkatnya, dan seketika itu juga disembuhkannya. Haleluya. Orang yang sebelumnya lumpuh mulai berjalan. Kemudian dia mulai berlari. Kemudian dia melompat. Lalu dia mengucap syukur kepada Allah. Ada satu perubahan yang drastis dalam keadaan orang lumpuh ini. Saya ingin kita bersama-sama perhatikan bahwa orang lumpuh ini yang tadinya memiliki pengharapan hanya menerima sekeping, 2 keping uang. Dia mengharapkan apa yang biasa dia dapatkan setiap hari selama 40 tahun. Tetapi Allah memiliki rencana yang lain. Allah bukan memberi sekeping, 2 keping uang, tapi lebih apa yang dari orang lumpuh ini harapkan. Allah memiliki rencana lain. Allah menjamah, Allah memberikan kesembuhan, sukacita, damai sejahtera yang lebih besar dari hanya sekedar sekeping, 2 keping uang. Pengharapan dari sekeping, 2 keping uang menjadi kesembuhan dan masa depan yang lebih baik. Pengharapan yang tadinya terbatas untuk bertahan hidup 1 hari, Allah memberikan sebuah kehidupan untuk seterusnya. Orang lumpuh yang sekarang ini menjadi berjalan, kembali menjadi berkat, kembali menjadi bagian komunitas yang lainnya, bisa memiliki mimpi-mimpi yang lain dalam hidupnya. Dan hidupnya yang akan datang akan diberkati karena dia bisa bekerja. Dia mungkin tidak pernah berpikir hal seperti ini. Dia hanya minta sekeping, 2 keping uang. Tapi dengar baik saudara, pada hari ini, pada hari Minggu yang luar biasa ini, saya ingin memberitakan kabar sukacita buat saudara, bahwa Allah sanggup memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Allah kita melebihi pengharapan dari apa yang kita punya. Saudara, saya percaya bahwa Allah sering membuat kejutan seperti kepada orang lumpuh ini. Allah juga membuat kejutan kepada kita. Allah melakukan sesuatu di luar dari apa yang kita harapkan. Orang lumpuh ini berpikir bahwa dia akan duduk terus di situ, di pinggir gerbang bait Allah, terus selama hidupnya dengan meminta-minta, karena dia sudah lakukan selama 40 tahun. Tetapi Tuhan mengasihi dia, dan Tuhan mengubah hidupnya karena kasih Allah. Haleluya. Saya membayangkan saudara, bagaimana orang ini mengatakan, saya tidak pernah bermimpi untuk berjalan lagi, karena sudah 40 tahun lamanya. Saya tidak pernah bermimpi saudara untuk bisa lari dan bermain lagi dengan anak-anak saya. Saya tidak pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan pekerjaan lagi di tengah-tengah komunitas saya. Saya tidak berharap untuk melakukan semuanya itu. Tapi saya hanya berharap untuk bisa mendapatkan uang sedikit dengan duduk di depan gerbang bait Allah.
Saya mengharapkan hanya sekeping, 2 keping uang dalam kantong uang saya, sehingga saya bisa menghidupkan kehidupan saya hari itu. Rencananya hanya yang biasa-biasa terjadi. Tetapi Allah punya rencana yang luar biasa kepada orang lumpuh ini. Saudaraku yang kekasih, kita mungkin gak bisa melihat Allah, bagaimana Allah bisa membuat sesuatu yang melebihi pengharapan kita. Mungkin hati kita nggak bisa mencapai hal itu dan tidak bisa mengerti, memahami apakah itu bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin hasil dari diagnosa dokter tidak begitu baik dan diharapkan memiliki pengharapan yang mungkin buruk. Atau mungkin dokter sudah bilang umur kita hanya sekian bulan, sekian tahun. Kita mengharapkan panjang, tetapi kita nggak punya pengharapan itu. Kita hanya mengharapkan cukuplah hanya umur 1-2 tahun dengan penyakit saya. Mungkin kita berpikir dan mengharap mendapatkan pekerjaan sebatas apa yang kita mampu, sebatas keahlian yang kita punya. Mungkin kita sedang dalam keadaan yang penuh keterbatasan, yang akhirnya itu membatasi pengharapan kita. Ada kabar baik hari ini, saudara. Hari Minggu ini saya ingin kabarkan kepada saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada saat ini yang melakukan live streaming dalam Assembly Church. Saya ingin kabarkan kabar baik hari ini, bahwa tidak ada sesuatu atau seorang pun yang sanggup menghentikan Allah untuk bekerja sesuai kehendaknya, untuk menggenapi janji-janjinya. Dia nggak pernah berbohong dengan janjinya. Dia nggak pernah berbohong dengan karakternya. Kalau Allah katakan dia akan menjawab doa saudara, melebihi apa yang kita doakan, itulah yang akan dia lakukan. Haleluya. Saudara tidak dibatasi dengan apapun yang kau punya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tanpa batas. Dalam Ibrani 6 ayat 18 dikatakan begini, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang nama dengan mana Allah tidak mungkin berdusta. Sekali lagi saya katakan, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara, Allah selalu menepati janjinya. Allah tidak pernah bohong dengan kita. Allah tidak bilang, saya lupa dengan janji saya. Tapi Allah selalu katakan, aku akan menggenapi janjimu. Meskipun dalam hal saat ini saudara virus corona di mana-mana, mungkin kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan tapi Allah tetap janji bahwa Dia adalah benteng perlindungan kita. Dia adalah kubu pertahanan kita. Dia akan membawa kita terbang melebihi semua yang ada. Dia tak akan bisa melewati segala sesuatu. Dia janjikan kita dibawa ke padang yang berumput hijau. Dia janjikan kita untuk dibawa ke air yang tenang, karena Dia gembala yang baik. Saudara dengar baik pada minggu ini, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak akan merubah pikirannya, dan tidak akan merubah bagaimana Dia melakukan pekerjaannya. Dia mengendalikan seluruh alam semesta. Cukup begini saudara, cukup satu sentuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kita akan membawa kita ke sebuah keadaan yang sebenarnya mustahil kita dapatkan. Sekali lagi saya katakan, cukup satu sentuhan tangan Allah dalam hidup saudara dan saya, mampu membuat kita terbang tinggi seperti Raja Wali. Mampu kita melakukan perkara-perkara yang besar. Mampu kita untuk bisa bertahan dalam segala pencobaan. Tentuhan Allah memampukan kita untuk terus berjalan menuju sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Seperti Petrus memerintahkan orang lumpuh ini bangkit dan berjalan. Hari ini saatnya saudara untuk dibebaskan, untuk dilepaskan dari ikatan-ikatan, untuk dimerdekakan. Saatnya sekarang untuk saudara bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dalam nama Yesus saya percaya, setiap ikatan yang menghalangi saudara untuk bertumbuh dalam menerima anugerah dipatahkan hari ini. Haleluya. Allah sedang melepaskan kesembuhan, kebaikan, kesempatan, restorasi, kemerdekaan, kelepasan, sukacita dalam hidup saudara. Allah kita adalah Allah yang melebihi pengharapan saudara. Saudara, saya percaya saudara, kalau engkau punya Allah seperti Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita percaya betul bahwa hari-hari yang kita lewati bukan hari-hari yang biasa, tapi merupakan hari-hari di mana saudara bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Hari-hari itu adalah kesempatan bagi saudara untuk menerima anugerah Allah, untuk melihat kebaikan Allah, untuk jalan makin lama makin tinggi di dengan Tuhan. Saudara, Allah bekerja walaupun kita dalam keadaan yang lemah. Saya melihat dalam cerita Kisah Rasul 3, Petrus dengan orang lumpuh ini bersama dengan Yohanes,
Walaupun orang lumpuh meminta hanya sekeping, 2 keping uang, Allah tidak berkata begini, sudah, segitulah yang kau minta, segitulah yang kau terima. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha kasih, mengerti keterbatasan kita. Dia tetap mengajak kita untuk melihat betapa baiknya Tuhan. Dengar baik saudara, Tuhan tidak mengatakan bahwa kita harus memiliki iman sebesar gunung untuk memindahkan biji sesawi. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk memiliki iman yang besar sebesar gunung supaya kita bisa memindahkan biji sesawi dari tempatnya. Tapi firman Tuhan mengatakan sebaliknya. Ia mengatakan begini, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Haleluya, luar biasa sekali. Allah sangat mengerti ada kalanya kita sedang lemah, ada kalanya kita sedang tertekan, ada kalanya kita sedang sedih, ada kalanya kita sedang khawatir dan ragu. Tetapi di mana ada iman sekecil apapun, Allah akan tetap melakukan rencananya. Lagi sekali, di mana ada iman sekecil apapun, Allah akan tetap melakukan rencananya. Saudara, saya melihat bahkan dalam kehadiran saudara dalam live streaming ini, di mana saudara tune in dalam Facebook Assembly Church untuk mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini. Walaupun saudara nggak bisa pergi ke sebuah gedung gereja, saudara mendengarkan, saudara ikuti lagu-lagu yang tadi dikirimkan, saudara mendengarkan firman Allah, saudara melakukan yang terbaik dalam hidup saudara untuk ada di tempat ini. Dan nanti mungkin saudara nggak punya house group, nggak punya YouTube channel, maka saudara nggak punya Facebook, maka saudara bisa mengikuti YouTube channel. Itu menunjukkan bahwa saudara memiliki iman kepada Tuhan. Meskipun gak bisa datang ke gedung gereja, saudara tetap mencari suara Tuhan, tetap ingin mendapatkan firman Tuhan. Dengan demikian sebenarnya saudara sudah cukup memiliki kualitas bagi Tuhan melakukan sesuatu lebih dari pengharapan saudara. Haleluya. Seperti orang lumpuh ini saudara, mungkin kita merasa terbentur dengan keadaan, tidak bisa bergerak, melakukan hal yang sama terus-menerus. Mungkin setiap hari sudah mengharapkan yang biasa-biasa saja, asal lewat hari. Begitulah orang lumpuh itu. Tetapi Allah menunjukkan dirinya untuk membawanya ke jenjang yang lebih baik, ke keadaan yang lebih baik. Mungkin saudara memiliki alasan yang baik untuk tetap seperti apa adanya sekarang. Tetapi Allah mengasihi saudara. Dengar baik ini, Allah mengasihi saudara, sehingga tidak mau saudara kehilangan masa depan yang sudah disediakan oleh Allah. Bersiaplah, Allah akan melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang melebihi pengharapan saudara, sesuatu yang tidak pernah saudara lihat. Saudaraku yang kekasih, ketika orang-orang lumpuh itu disembuhkan saudara, mereka tidak percaya. Jika Allah melakukan sesuatu dalam hidup saudara, semua orang akan tercengang. Orang-orang pada sekitar orang lumpuh itu mengatakan, mengapa orang lumpuh itu bisa berjalan? Mereka tercengang, mereka kagum, mereka merasa, mana mungkin ini terjadi? Demikian juga jika Allah melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Mungkin orang melihat keterbatasan saudara. Mungkin Allah melihat kekurangan saudara. Mungkin orang-orang melihat apa yang engkau nggak punya. Tapi kemudian engkau melakukan hal yang besar yang Allah sediakan buat saudara. Maka orang-orang dunia ini akan tercengang dengan itu. Orang-orang dunia ini akan kagum dengan hal itu. Dan mungkin mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang berpendidikan seperti dia kok bisa? Atau orang yang tidak punya financial kekuatan finansial seperti dia kok bisa? Oh, kok orang punya keterbatasan seperti ini dan itu kok dia bisa? Dengar baik saudara, dengar baik. Allah akan membuat saudara menjadi sebuah refleksi dari kebaikan Tuhan. Sekali lagi, Allah akan membuat saudara menjadi sebuah refleksi dari kebaikan Tuhan. Allah akan menunjukkan kemampuannya, kebesarannya, keagungannya, kebaikannya melalui kehidupanmu. Ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu, lebih dari pengharapanmu, maka itu akan menarik perhatian orang-orang kepada diri kita sebagai orang-orang percaya. Dan orang-orang akan melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Orang akan melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak makin turun, tapi makin naik. Orang-orang yang percaya tidak terjerewab dalam hal-hal yang menyedihkan, tapi dia akan bangkit dalam hal-hal tantangan dalam hidupnya. Mari saudaraku yang kekasih, mari saya simpulkan khotbah firman Tuhan pada hari ini. Allah rindu membawa saudara ke dalam sebuah keadaan yang baik. Allah rindu memberikan sesuatu yang luar biasa dari apa yang bisa saudara bayangkan.
Tuhan sedang mengatakan kepada saudara bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang kita harapkan. Mari saya ajak saudara untuk keluar dari pikiran yang selalu mengatakan kepada diri kita sendiri, hal itu nggak mungkin terjadi bagiku. Banyak kali saudara orang Kristen terbatas atau terkurung dengan pemikiran bahwa semua tidak mungkin bagi saya. Saya hanya seorang A, saya hanya seorang B, saya hanya seorang C. Saya tidak punya A, saya tidak punya B, saya tidak punya C. Dengar baik saudara, Allah sanggup melakukan apa yang besar dalam hidupmu karena Dia tidak terbatas. Kita boleh terbatas, tapi kuasanya tidak terbatas. Kita boleh tertandingi, tapi Allah kita tidak tertandingi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang besar seperti Dia, yang sanggup memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan menyerah. Mungkin kita sudah ada dalam keadaan ini sudah lama. Mungkin kita dalam keadaan yang terpuruk sudah lama. Jangan menyerah. Jika kita menyerah, Tuhan pun tidak menyerah. Bukan berarti Tuhan menyerah. Seperti cerita Hana yang ingin memiliki seorang anak. Dia berusaha memiliki seorang anak dan terus-menerus berdoa kepada Tuhan, minta seorang anak, dan tidak mendapatkan anak. Tapi pada akhirnya saudara, Allah mengabulkan permohonan Hana. Jangan menyerah, karena Tuhan punya waktu yang tepat buat saudara. Dengan virus corona yang sedang menyebar, mungkin kita sudah capek terkurung dalam rumah. Kita nggak bisa pergi keluar. Mungkin kantor kita tutup, pekerjaan kita dipotong jamnya dan sebagainya. Jangan menyerah, tunggu waktunya Tuhan. Karena apa yang kita harapkan, Tuhan akan melebihi apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Saudara, dalam 2 Tawarikh 20 ada satu cerita mengenai Raja Yosafat berperang. Pada saat itu Raja Yosafat tidak memiliki tentara yang kuat. Dia ketakutan, dia khawatir, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Lalu Tuhan menjawab dia begini, pergilah, aku akan berperang untuk engkau. Lalu Tuhan berperang untuk Yosafat dan terjadi kemenangan yang luar biasa. Musuhnya saling bunuh. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika musuh dikalahkan, bukan hanya Yosafat mengalami kemenangan dari musuhnya, tetapi dalam cerita disebutkan Yosafat beserta dengan tentaranya berhasil untuk mengambil makanan yang banyak dari kem musuh yang lari tunggang langgang. Berhasil membawa pulang pakaian-pakaian dan semua perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh Yosafat. Pada saat Yosafat berdoa kepada Tuhan, dia tidak mengharapkan mendapatkan pakaian, makanan, dan perlengkapan. Dia hanya berdoa, Tuhan berikan kami kemenangan. Dan Tuhan melakukan itu. Pada saat Tuhan berkarya saudara, Dia tidak hanya memberi kemenangan buat saudara, tapi Dia memberikan apa yang kau berikan lebih dari apa yang kau pikirkan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, mungkin saudara sekarang juga sedang dalam keadaan yang kurang menyenangkan dari hari-hari ini. Mungkin kesehatanmu kurang baik, mungkin keluargamu kurang harmonis, mungkin hubungan dengan teman kurang baik, mungkin keuanganmu sedang tidak dalam keadaan yang stabil, mungkin pekerjaanmu sedang diambang kehancuran, mungkin bisnismu atau yang lainnya, keadaanmu tidak kurang baik. Bahkan dalam hari-hari ini seluruh dunia, seperti saya katakan tadi, terjadi wabah virus corona. Saya ingin menguatkan saudara dengan begini, bahwa Allah dapat dan mampu membalikkan semua itu. Allah mampu untuk membuat itu sesuai dengan langkah Tuhan. Jangan tawar hati, Allah akan membawamu keluar dari semuanya itu. Haleluya. Allah akan melakukan segala sesuatu yang melebihi pengharapan saudara. Jangan pernah menyerah dan tertekan dalam situasi yang tidak baik bagi saudara. Percayalah saudaraku, percayalah bahwa tahun ini, hari ini, minggu ini, bulan ini sesuai dengan waktunya Tuhan, Allah akan dan sedang melakukan sesuatu. Tahun ini, bulan ini, hari ini, minggu ini, Tuhan akan menunjukkan kepada saudara hal-hal yang luar biasa. Masalah-masalah diselesaikan, penyakit disembuhkan, keterikatan dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang sediakan buat saudara. Mari saudara, saya tutup dengan ayat ini pada minggu ini. Yeremia 17 ayat 7 katakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yesaya 40 ayat 21 katakan begini. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Saudaraku yang kekasih, virus corona boleh di mana-mana. Kekacauan dan kepanikan, kekhawatiran ada di mana-mana. Tapi buat kita orang-orang percaya, jangan panik, jangan tawar hati. Ada masalah dalam hidupanmu, jangan panik, jangan khawatir, jangan tawar hati. Karena kita memiliki andalan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan dalam firman Allah, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang sanggup memberikan harapan lebih dari apa yang kita pikirkan, maka kita akan diberkati Tuhan. Orang itu akan diberkati Tuhan. Dan juga firman yang tadi kita baca, kita katakan bahwa kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Dia seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Mereka berlari nggak akan jadi lesu. Mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Walaupun banyak masalah, pencobaan, keterikatan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Virus corona yang mungkin membuat saudara menjadi sedih, takut, dan khawatir, tidak akan membuat kita lesu dan lelah. Tapi kita akan justru menunjukkan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan akan membalikkan keadaan pada hari-hari. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap beriman kepada Allah dalam situasi apapun. Nantikanlah Tuhan yang akan melakukan lebih dari apa yang kita harapkan. Sesuatu dengan maksud dan rencananya. Saudara kekasih, inilah firman Tuhan pada minggu ini. Kalau saudara mau sharekan, bagikan kepada orang-orang yang terdekat dengan saudara ataupun kepada teman-teman saudara. Karena kalau mereka membutuhkan berita firman Allah yang penuh dengan harapan, bagikan kepada mereka. Dan berkati mereka bahwa Allah dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa dan perkasa, tidak tertandingi. Kuasanya terlebih besar dari segala sesuatu. Haleluya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua firman yang sudah kami terima. Kami percaya pada hari ini Tuhan, bahwa apa yang kami harapkan mungkin sangat kecil dibandingkan dengan janji-Mu. Karena itu Bapa, saat ini kami mau percaya lebih lagi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau sanggup melakukan lebih dari apa yang kami harapkan. Bahkan lebih dari apa yang kami minta dan kami doakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua orang-orang Tuhan yang ada di Australia, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia dalam wabah corona ini. Tuhan, kami berdoa, biar Engkau lindungi mereka, Kau jagai mereka Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan. Kalau mereka yang sudah sakit dan terinfeksi, Tuhan berikan kekuatan dalam tubuhnya, imunisasi yang luar biasa, sehingga mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Tuhan, tolong berikan hikmat untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan Tuhan, untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Tuhan, kami berdoa Allah untuk jemaat Assembly Church. Tuhan, kami tahu Bapa, mereka ada di rumah saat ini. Tuhan, hamba tahu mereka mungkin duduk, mereka tidak bisa kemana-mana. Berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera. Terus Tuhan, lekatkan mereka dengan hati Tuhan, supaya mereka bisa mendengar dekap jantung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman sudah terdalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih saudara yang kasih, jemaat Assembly Church. Sampai ketemu lagi di tempat yang minggu depan, di dalam live streaming Sunday Service kembali. Dan Tuhan memberkati dari hari Minggu ini. Selamat menikmati Minggu dengan berkat Tuhan. Haleluya.